Bab 945. Menerima hukuman surga. Duar, duar, duar. Bisikan Fancy Cho dan Lancy tidak terdengar, tetapi mereka menyebabkan kekacauan di dunia. Semua langit di 10 penjuru runtuh pada saat yang sama. Bunuh, bunuh. Segera, ada teriakan pembunuhan yang menghancurkan bumi. Tokoh-tokoh seperti perampok masuk. Ada tentara istana haus darah dan kultivator dari pasukan utama Beichu, total barisan jutaan orang. Melihat pemandangan seperti itu, para penonton sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemah dan wajah mereka pucat. 3 tahun lalu, jutaan kultivator di Laut Panlong mengepung Harley Ye dan memaksanya masuk ke rawa tak berujung. Mereka hanya mendengar, tidak pernah menyaksikannya sendiri. 3 tahun kemudian, mereka bertemu dan melihat betapa besar barisan jutaan kultivator, menutupi langit dan bumi, melemparkan kerudung hitam di langit berbintang sepanjang hari. Adegan itu mirip sekali seperti ini. Bedanya, 3 tahun lalu bayangan tubuh inkarnasi dipaksa masuk ke rawa tak berujung, tapi 3 tahun kemudian dia melawan jutaan kultivator. Hari ini, aku akan membunuhmu. Yama Siksi juga datang dan berteriak seperti guntur. Dia marah, seorang kultivator, satu demi satu di luar dugaannya. Tanah orang mati dapat dilahirkan kembali, membuatnya sedikit gila. Dia takut suatu hari mereka juga akan mengikuti keluarga bangsawan Sueling. Harley Ye tidak berkata-kata, ekspresinya dingin, tetapi responsnya sangat kuat. Masih teknik penyusutan ruang, dia menghindar ke segala arah. Kemanapun dia pergi, tidak ada orang yang hidup. Apakah itu alam Lingsu atau alam Kongming, tidak ada orang yang bisa menghentikan pedangnya. Dewa Iblis tiada taraf berdiri di antara jutaan kultivator, seperti masuk ke tempat kosong. Bahkan jika ada jutaan kultivator, mereka masih dikalahkan olehnya. Punggung berwarna darah itu mengejutkan semua orang. Apakah itu keturunan kaisar, raja-raja dinasti, penonton dari segala penjuru ataupun naga kuno mistik? Mereka semua terpana oleh iblis tiada taraf itu. Puff, puff, puff. Sosok-sosok itu terus-menerus berlumuran darah dan Harley Ye juga terus-menerus terluka. Barisan lawan benar-benar terlalu besar. Mungkin karena berada dalam batas garis keturunan, tubuhnya bermandikan darah. Tentu saja, seperti yang dikatakan naga kuno mistik Taiksu, dalam keadaan batas garis keturunan darah penguasa, dia sangat dekat dengan keabadian dan kekuatan pemulihannya sangat dekat dengan sublimasi, membuat bekas luka di seluruh tubuhnya menghilang seketika. Tidak hanya kekuatan pemulihan, tetapi juga kekuatannya, kecepatannya, taoismenya, kekuatan supranaturalnya juga sangat dekat dengan sublimasi. Ini adalah transformasi transenden. Bukankah ini sudah dekat dengan keabadian dan tidak menyakiti? Leluhur Sekte Langit terkejut dan suaranya bergetar. Dia sudah memperbarui rekor prajurit gaib Laut Chu. Kaisar Pisau menarik napas dalam-dalam, generasi masa depan yang menakutkan. Pernahkah kalian menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu? Tuan Suge menyentuh dagunya. Mata keabadian 6 jalan. Naga kuno mistik berkata dengan suara yang panjang. Bisakah dia keluar dari rawa tak berujung hidup-hidup dengan mata keabadian 6 jalan? Jelvin Zong merenung. Puff, puff, puff. Pembunuhan berlanjut dan itu sangat tragis. Harley Ye terus-menerus terluka dan bermandikan darah. Tentu saja, ketangguhan pemulihannya membuatnya seenaknya mengayunkan pedang pembunuhan di tangannya. Meskipun dia tidak tahu dari mana kekuatannya berasal, dia tidak takut pada pertempuran. Pembunuhannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk cinta, tetapi karena keengganannya pada nasib. Ruth Liu sudah meninggal. Mengapa Tuhan tidak merestui? Mengapa Tuhan tidak adil? Selama pembunuhan,
dia bertanya pada dirinya sendiri dan langit. Selama pembantaian, dia secara bertahap mengerti bahwa itu bukan karena para dewa tidak merestui atau bahwa para dewa itu tidak adil, tetapi karena manusia adalah semut dan berada di bawah belas kasihan nasib. Dia ingin melawan langit, menerobos belenggu takdir, berubah dalam pembantaian, menjadi raja dalam pembantaian dan atas nama raja, menyatakan perang di langit, di kemuliaan raja, mendominasi takdir. Bahkan jika jalan melawan langit ini membuatnya menanggung keburukan berabad-abad, dia harus menginjak tulang mati dan lautan darah untuk bertarung melawan langit. 2. Keengganannya membuat langit 9 tingkat murka, guntur menggelegar dan paksaan yang membuat dunia bergetar karenanya tiba-tiba muncul. Kesengsaraan surgawi. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, yang merupakan tanda sebelum datangnya kesengsaraan surgawi. Jantung semua orang berdetak kencang. Betapa ganasnya kesengsaraan surgawi, semua orang yang hadir tahu bahwa begitu musibah kesengsaraan surgawi terjadi, semua orang di dunia ini, apakah itu keturunan kaisar, tentara raja, istana haus darah, beicu, jutaan kultivator, penonton dari segala penjuru, dan naga kuno mistik, semuanya akan pasif pada saat yang bersamaan. Gila. Semua orang tanpa sadar mengumpat. Di sini, semua orang menghitung, ada hampir 20 juta kultivator, betapa spektakulernya melintasi bencana bersama. Siapa ini? Beberapa orang berteriak dan beberapa orang melarikan diri. Segera, mata semua orang terfokus pada seorang pemuda berdarah, dewa iblis tiada taraf. Apakah zaman purba tubuh suci yang ingin melewati bencana? Seketika semua orang terkejut, orang itu disambar petir sepanjang jalan dan jumlah orang yang diseret olehnya untuk menyeberangi kesusahan bersama tidak terhitung banyaknya. Jumlah orang yang mati di bawah kesengsaraan guntur juga tak terhitung. Sekarang, apakah dia akan menarik hampir 20 juta kultivator untuk melewati malapetaka bersama? Mundur, cepat mundur. Para pemimpin dari semua pihak meraung, mereka tampaknya memikirkan hal-hal yang mengerikan dan tampaknya mengerti mengapa Harley Y berani melawan jutaan kultivator dengan begitu berani. Saat ini, semua orang sedang mundur, mereka tidak tahu kemana harus mundur, tetapi yang penting bisa meninggalkan Harley Y saja. Apakah dia gila? Di sini, Siden Niu berkata dengan suara gemetar dan tanpa sadar mundur. Ini bukan kesengsaraan surgawi, lihatlah, kamu jadi takut. Naga kuno mistik melirik Siden Niu, yang sedikit pengecut. Bukan kesengsaraan surgawi. Ada yang murka atas kehendak Tuhan, tapi itu bukan kesengsaraan surgawi. Kata-kata naga kuno mistik-mistik syarat makna yang dalam. Jangan-jangan, Harley Y, Tuan Suge diam-diam menelan seteguk air liur. Siapa lagi selain dia? Mistik naga kuno mistik berkata dengan santai, pada saat ini, aku benar-benar mengerti mengapa dia membunuh orang. Dia membunuh orang, tetapi dia bertarung melawan langit, benar-benar memutus jalan keluarnya sendiri. Harley, tolong jangan lakukan ini. Lancy gemetar sambil menangis. Apakah ini jalanmu? Wajah Lancy pucat, tangan giok yang memegang pedang itu bergetar. Aku hanya akan mengatakannya sekali, kalau tidak ingin dia mati, tetap tinggal di sini. Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam, suaranya nyaring, keras, dan dengan keagungan tertinggi. Puff. Begitu kata-katanya jatuh, tubuh Harley Y retak terbuka dan darah hitam menyembur keluar. Dalam adegan ini, orang-orang yang sudah menghindar menjadi terkejut karena semuanya sangat aneh. Kesengsaraan surgawi hanya untuknya seorang. Namun, di bawah perhatian semua orang, Harley Y diam dan menakutkan, tubuh yang retak pulih dalam sekejap dan darah yang menyembur juga mengalir kembali, bahkan kembali ke tubuh. Puff. Segera,
tubuhnya retak dan darah menyembur keluar lagi. Tentu saja, dia tetap tidak berkata-kata. Dia berdiri seperti monumen dalam darah, tetapi dia diam. Adegan berikutnya sangat mengejutkan. Tubuhnya seolah diserang oleh kekuatan tak kasat mata, terus-menerus membelah, tetapi terus-menerus sembuh sehingga bahkan kekuatan pemulihannya tidak dapat menanggungnya. Sekujur tubuhnya bermandikan hitam darah. Kehendak langit dan bumi menyerangnya, guntur tak kasat mata terus berjatuhan. Itu bukan kesengsaraan surgawi, tetapi azabnya sendiri. Puff! Dia sangat dekat untuk menjadi abadi, punggungnya terbelah, memperlihatkan tulang belakang yang gelap. Puff! Darah menyembur dan dadanya terbelah, memperlihatkan jantung yang berdetak. Puff! Cahaya darah hitam muncul kembali, kepalanya terbelah, setengahnya berubah menjadi kabut darah dan bentuknya menakutkan. Puff! Puff! Dua petir tak terlihat menghancurkan tulang lututnya. Duar! Langit ilusi bergidik, dia berlutut di tanah dengan bumi gedebuk, seperti orang berdosa dari segala usia, menerima hukuman surga. Tentu saja, di bawah perhatian semua orang, kakinya gemetar dan dia berdiri dengan kaku. Untuk pertama kalinya, dia melihat ke langit dan wajahnya tidak menunjukkan emosi sama sekali, seperti boneka, tanpa rasa sakit. Kamu takut padaku? Akhirnya, dia membuka mulutnya dan melihat ke langit, suaranya tenang dan serak. Duar! Kata-katanya membuat langit tenang dan guntur meraung lagi, mengguncang langit abadi. Melihat ini, hati semua orang bergetar, sosok berdarah itu jatuh ke mata mereka, yang mengejutkan dan terukir di tulang. Bunuh! Bunuh! Yamasiksi, yang telah mundur hingga ribuan kaki, tiba-tiba berteriak, seolah-olah dia melihat sesuatu dan ingin melenyapkan Harley ketika dia lemah. Segera, jutaan kultivator yang baru saja tersebar dan mundur, maju ke arah Harley. Harley menarik pandangannya dari langit dan melihat ke satu sisi diam-diam. Dengan satu pandangan, jutaan kultivator yang bergegas dari sisi itu tiba-tiba berhenti, tidak ada yang berani melangkah maju. Samar-samar terlihat bahwa tangan mereka yang memegang pedang bergetar. Di mata mereka, itu bukan orang, tetapi dewa iblis. Kalau mereka melangkah satu langkah ke depan, mereka akan mati. Itu adalah kekuatan raja. Penonton dari segala arah menghela nafas dengan takjub. Bunuh! Yamasiksi yang haus darah tiba-tiba marah dan suaranya seperti guntur. Setelah mendengar suara itu, kultivator yang terpana selama lebih dari 3 detik, menimbulkan jeritan yang menghancurkan bumi lagi. Harley bergerak, menyeret tubuhnya yang patah dan berdarah, lalu melangkah keluar dalam satu langkah, menyusut dengan teknik penyusutan ruang dan langsung membunuh Master Alam Langit Semu. Dia memutar kepala seseorang, lalu berbalik dan memotongnya dengan satu pedang. Perang berlanjut dengan sangat tragis. Harley membunuh dengan gila-gilaan, tetapi tubuhnya terus-menerus retak, sembuh, retak, sembuh. Itu bukanlah serangan kultivator, melainkan guntur langit. Puff, puff, puff. Darah terus-menerus memercik, kabut darah melonjak, menutupi langit dan bumi. Di bumi, ada gunung mayat, itu adalah sungai yang terbuat dari darah dan dunia menjadi berdarah. Siapa yang mengira bahwa setelah 3 hari 3 malam pertempuran, jutaan kultivator dibunuh oleh satu orang. Malam itu gelap gulita. Di tanah yang luas, Harley membawa pedang pembunuh dengan punggung suram, tubuhnya berdarah, terhuyung-huyung. Dia seperti dewa perang, menginjak tulang berdarah yang akan berjalan sampai akhir hayat. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengayunkannya, yang terhuyung-huyung. Pada akhirnya, dia jatuh terlebih dahulu. Harley. Seseorang datang, sepasang tangan batu giok menyeretnya dan membantingnya dengan keras.
Dia memeluknya, air mata membasahi bajunya. Fancy Chu, aku sangat lelah. Mata Harley berkabut, suaranya serak dan lelah. Bersambung. Bab 946. Bertemu kembali. Di tengah kegelapan malam yang diselimuti bintang, wilayah Beichu yang luas dipenuhi dengan cahaya bintang berwarna merah, kabut merah dan bergeletakan mayat di permukaan bumi. Yama Siksi dengan tubuh yang dipenuhi luka kembali ke istana haus darah. Pada saat melangkah masuk ke istana, dia langsung muntah darah. Benar. Dia luka parah, istana haus darah juga luka parah. Ada 6 ketua aula cabang dari 9 aula cabang mati dibunuh, juga banyak prajurit istana haus darah yang meninggal dan kembali ke istana haus darah dengan babak belur dan mengeluarkan formasi batasan wilayah. Berbagai keluarga bangsawan juga sama, para leluhur dari berbagai pihak juga kembali ke markas dalam kondisi babak belur dan dipenuhi rasa takut. Raja darah dari klan darah berdiri di istana tertinggi dengan badan tegap, tapi tidak berkata apapun. Keluarga bangsawan Sueling lenyap, ada 90% prajurit klan darah yang diutus, lalu ditambah lagi berbagai keluarga bangsawan dari istana haus darah. Beichu total ada jutaan kultivator, tapi semuanya mati. Raja darah tiada taraf juga terluka. Sudah bertahun-tahun pertama kalinya ketenangan seperti ini di permukaan bumi ini. Kota, gunung, lembah, langit ilusi, permukaan bumi sangat tenang menakutkan. Malam hari di Beichu sudah tidak ada bayangan orang lagi. Semua orang diam dan tidak berani tidur. Orang itu sudah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Hampir 1000 tahun, pertama kalinya aku melihat Beichu begitu tenang. Ketenangan ini sangatlah menakutkan, ujar leluhur sekte langit yang berdiri di puncak gunung melihat ke arah Beichu. Hampir jutaan kultivator dibunuh oleh satu orang itu, siapa yang berani keluar lagi? Jalvin Zong menghirup napas dalam-dalam. Menurutmu, kalau malam ini istana surgawi menyerang, apakah semua Master Beichu akan mati? Tuan Suge mengelus-elus jenggot. Meski kalah, tetapi pondasi masih ada, ujar Kaisar Pisau. Kekuatan bertarung tetap lebih kuat dari istana surgawi. Kalau terlalu menekan, pasti akan ada yang melawan, orang yang menggila paling menakutkan. Ditambah lagi, setelah pertarungan ini, berbagai pihak Beichu dalam posisi bertahan, ini menyerang kembali bukanlah hal yang mudah. Takut apa? Kita ada Harley, kalau tidak kita menyerang lagi. Siden Yu mulai sangat semangat. Menyerang sekali lagi. Perkataan ini membuat semua orang merinding. Mereka memikirkan kembali kondisi yang menakutkan itu. Mereka langsung menghirup napas dalam-dalam. Dari awal sampai sekarang jutaan kultivator dikepung dan akan kalah. Tapi dia muncul dan berhasil membunuh jutaan kultivator selama 3 hari 3 malam dan berhasil mengalahkan semua orang. Iya, sekali lagi, Tuan Suge mulai semangat. Langsung melenyapkan Beichu. Ekspektasi sangatlah indah, tapi kenyataan sangat sadis. Dia sudah tidak dalam kondisi terbaik, sudah tidak ada kekuatan untuk bertarung dengan Master Beichu, ujar naga kuno mistik dengan suara santai. Mendengar perkataan ini, semua orang mengerutkan kening lalu menoleh ke belakang. Harley terbaring di pelukan Fancy Chu dan tertidur sangat pulas. Hal yang langka terjadi, kecepatan pemulihan sudah sangat lambat. Darah yang mengalir dari warna hitam kembali menjadi warna emas, kekuatan pun sudah tidak sekuat sebelumnya. Ini adalah batasan aliran darah, ujar naga kuno mistik. Batas garis keturunan. Batas garis keturunan adalah peningkatan aliran darah ke tahap tertinggi. Tahap tertinggi bukan semua orang bisa mencapainya. Tapi, jika bisa berada di mode batas garis keturunan pasti bisa menggemparkan langit dan bumi.
Hal ini, kalian pasti sudah melihatnya. Pantas saja, semua orang langsung komat kamit. Akan tetapi, setelah dia sadar kembali, langsung mengaktifkan kembali batas garis keturunan untuk melakukan hal yang lebih besar. Si Den Yu mengelus dagunya. Batas garis keturunan sangat ajaib, bisa aktif sekali belum tentu bisa aktif 2 kali, semuanya tergantung kesempatan. Kali ini, karena berbagai faktor, barulah berhasil mengaktifkan batas garis keturunan, tetapi kesempatan ini tidak selalu ada, ujar naga kuno mistik. Kalau begitu, sangat disayangkan sekali. Sepertinya masalah menyatukan dinasti Dacu harus direncana secara matang. Bolehkah kita berbicara di tempat lain? Tuan Suge berdeham, lalu melirik Harley Ye yang baring di pelukan Fen Shichu, kemudian melirik Kaisar Pisau dan naga kuno mistik. Pindah kemana? Pindah ke tempat lain saja. Naga kuno mistik berdeham, lalu berbalik badan menghilang. Kaisar Pisau dan lainnya juga serentak menghilang. Di puncak gunung, hanya tersisa Fen Shichu, Harley Chu dan Lensi. Melihat semua orang pergi, Lensi menggertakkan gigi dan ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya pergi dari puncak gunung. Sudah 3 tahun, mungkin orang yang paling ingin Harley Ye jumpai adalah Fen Shichu. Malam kembali tenang. Angin berembus, diselimuti aroma amis langsung menggerakkan rambut putih Fen Shichu. Melihat kondisi ini, di bawah cahaya bintang, mereka duduk diam di sana. Fen Shichu, rambutmu sudah putih. Tidak tahu dimulai dari kapan, Harley Ye yang terbaring di pelukannya mendadak bersuara, tapi kedua matanya tetap terpenjam. Kamu juga, rambut sudah putih. Mata Fen Shichu berkaca-kaca dan memeluk Harley Ye. Kembali berjumpa, bukan adegan sedih melainkan mereka berdua duduk tenang. Selain itu, percakapan yang sederhana ini sudah menunjukkan kerinduan yang lama. Mereka sudah mencari ke segala tempat, waktu berlalu dengan cepat. Malam yang tenang, tidak ada yang mengganggu. 2 orang duduk di puncak gunung. Harley Ye sangat lelah, sekali tidur selama 3 hari 3 malam. Di hari keempat, langit bumi dipenuhi salju. Tak disangka dunia kultivator bisa turun salju, semua kultivator langsung melihat ke langit dengan ekspresi wajah tercengang. Harley Ye sadar, dia duduk di samping sambil merangkul lengannya, sambil bersandar di bahunya melihat salju yang turun. Setiap salju memiliki cerita. Kejadian di dunia ini sangat aneh, jelas-jelas berada di jarak yang dekat, malah tidak pernah berjumpa. Akan tetapi, setiap kali selalu kelewatan. Di kaki gunung, ada 3 orang jongkok di sana, mereka bermata panda, lalu melihat ke puncak gunung. Mereka sudah menunggu 3 hari, tapi tidak berjumpa dengan adegan yang diinginkan oleh mereka. Sudah 3 tahun, mereka berdua masa begitu tenang. Di istana Partai Tianxuan, Fuya duduk di depan tirai air ajaib, duduk memelototi Harley Ye dan Fen Shichu, seolah-olah menunggu adegan yang dia inginkan. Kamu ingin mereka bagaimana? Teresa Donghuang melirik Fuya sekilas, tetap membuka kitab kuno. Aku masih bisa tahan kalau tidak buka baju dan tidak ciuman, tetapi kenapa tidak ada pertanyaan yang seharusnya ditanyakan? Kamu ingin dia tanya apa? Banyak sekali. Seperti kenapa dia pergi ke wilayah rahasia dinasti Dacu, atau seperti kenapa dia. Harley Ye tidak bertanya, bukan melambangkan dia tidak ingin tahu. Mungkin dia masih tidak tahu harus bagaimana untuk bertanya, atau dia tidak ingin membongkar rahasia Fen Shichu. Atau, dia bertanya juga sia-sia, karena Fen Shichu sama sekali tidak ingat lagi. Teresa Donghuang langsung memotong pembicaraan Fuya. Sudah tidak ingat lagi. Apa maksudnya? Fuya tercengang. Kamu kira, Fen Shichu benaran sudah lupa apa yang terjadi di Nanchu? Dia benaran tidak tahu Harley Ye masih hidup? Tidak, dia tahu segalanya.
hanya saja dia tidak bisa kembali, atau pedang Zuxian tidak membiarkan dia pulang. Mengerti, pedang Zuxian sudah mengendalikannya, lalu menghapus 80% ingatan yang ada di dalam otaknya. Fuya langsung tersadarkan. Bukan 80%, melainkan semuanya. Teresa Donghuang meletakkan kitab kuno, lalu melihat Fancy Chu yang ada di tirai air. Di dalam bawah sadarnya ada yang ingin dia lindungi. Demi melindungi Harley Ye, dia sudah bertarung dengan pedang Zuxian, karena semua ini barulah ada Harley Ye. Master Suci, aku tidak mengerti. Kenapa pedang Zuxian bersikeras ingin membunuh Harley Ye? Fuya menghirup napas dalam-dalam, dan menanyakan pertanyaan yang sudah dipendam dalam hatinya. Aku juga tidak mengerti. Fuya menggelengkan kepala. Di permukaan bumi ini ada banyak rahasia yang tidak diketahui oleh kita. Bisma Sen, Xuandi Hong, Sela, Harley Ye, pedang Zuxian, Fancy Chu dan lainnya. Sebenarnya mereka memiliki hubungan seperti apa? Bersambung.